ولا بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأنام. Amma ba'd, bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini lebih kurang sekitar 30 atau 40 menit ke depan kita masih dalam pembahasan kita terhadap kitab At-Thariqah Al-Muhammadiyah, dan malam ini kita mengambil sebuah tema yaitu tentang tulul amal, panjang angan-angan. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang berbagai problem amradul qulub, penyakit-penyakit hati, dan diantaranya adalah yaitu riya, dan malam ini kita akan menambah referensi kita tentang bahagian dari amradul qulub, penyakit-penyakit hati itu yang seyogyanya ini tidak menginggapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit tulul amal, panjang angan-angan ini sangat berbahaya di dalam mencederai hati kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tulul amal itu tidak saja nanti akan memberikan sebuah harapan-harapan kosong kepada kita, tapi juga berpengaruh terhadap gradasinya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa sebenarnya tulul amal itu yang didefinisikan para ulama? Secara sederhana kita katakan panjang angan-angan. Oleh katakan radatul hayah lil waqti al mutarakhi bil hukm. Satu keinginan di dalam hidup bahwa hidup ini akan terus berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Dalam waktu yang cukup panjang. Sehingga orang yang menggapi penyakit tulul al-amal salih, dia dihinggapi penyakit kala panjang dan dihantui oleh angan-angan yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia, tentu dalam tanda petik. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama kita mengatakan tulul amal itu dengan hamzah ya, bukan dengan ain, bukan tulul amal, tapi tul al-amal. Huwa dawamu hirs ala dunya ma'al i'ti 'anil akhirah. Yang dimaksud dengan tulul amal itu antusiasnya terus berlangsung terhadap dunia ini. Anggapannya hidupnya di dunia ini cukup panjang dan hampir tidak ada kematian pada dirinya. Ketika dia melihat ada kematian di hadapannya, ayahnya kah, ibunya kah, keluarganya kah, atau siapapun, dia seakan-akan menyangka kematian itu hanya menimpa mereka dan tidak pada dirinya. Karena dia selalu memiliki orientasi tentang masa depannya di dunia. Jadi al-hirsu 'ala dunya dan punya di akhirat. Amal miliki samaratul akhirah. Buah ingin meraih cita. Pada batas tertentu ada yang diperbolehkan.
Tapi ketika seseorang menyimpan penyakit ini, biasanya itu terus tumbuh. Terus tumbuh. Dan selalu nunda-nunda amal. Sederhana saja kita katakan, ada orang yang mungkin di universitas, dia kuliah. Dia disibukkan oleh perkuliahan. Disibukkan oleh referensi yang harus dicarinya. Kemudian diskusi-diskusi. Alhamdulillah kalau itu mendiskusikan masalah-masalah dinullah. Tapi ini mungkin yang lain. Dan dia menunda, nantilah. Kalau sudah sadar, barulah bertaubat, baru salat, baru ngaji, baru melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dia tidak dulu. Karena disibukkan oleh dunia. Dan dia menganggap dia akan selesai dan usianya akan panjang. Tetapi coba lihat nanti. Orang yang seperti ini, ketika dia sudah tamat, dia akan disibukkan oleh cita yang lain. Apa itu? Mendapat pekerjaan. Ditundanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ditundanya ngaji. Ditundanya untuk berjamaah salat ke masjid. Ditundanya siam dan amal-amal kebaikan lain. Dia mengatakan bahwasanya nanti kalau sudah dapat pekerjaan, saya akan taubat dan saya akan duduk di majelis ilmu karena saya sudah punya salary, sudah punya gaji. Kan begitu. Sudah punya pendapat. Tetapi ikhwah, ketika dalam satu perusahaan, suatu instansi, dan satu tempat kerja apapun itu, atau perdagangan dan seterusnya, maka dia dihantui oleh kesibukan yang lain. Apa kesibukan itu misalnya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Tunggu dulu punya pendamping. Konsentrasi dulu untuk memiliki pendamping hidup. Nanti kalau sudah punya pendamping, sudah ada yang mengurusi hidup kita, sudah ada kawan diskusi, kan begitu? Barulah bertaubat. Dia punya cita-cita berikutnya adalah setelah menikah, sibukkan lagi untuk nafkah. Kalau menikah ini harus punya rumah, harus punya kendaraan yang bisa menampung 2 orang dan tak kena hujan. Kira-kira begitu kan? Yang dulu dari sepeda motor, ini mobil. Maka ditunda dulu. Bahkan dia mengambil sampingan-sampingan yang lain untuk bisa memenuhi keinginan-keinginan itu. Lalu setelah punya keluarga, sudah punya rumah, lahir lagi anak, disibukkan lagi dengan yang lain, harus tambah ini income. Dan dia belum juga mengaji. Kalau begitu, masih dia tunggulah dulu. Anak-anak telah selesai syariat, menikah, dan seterusnya. Begitu juga ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, datang cucu dan sebagainya lagi. Penyakit satu-satu, disibukkan oleh penyakit. Iya kan? Lalu dia mengatakan, nantilah kalau sudah pensiun, tak ada beban kerja lagi. Akhirnya ikhwah yang dirahmati Allah. Begitulah seterusnya sampai nanti tanah menyumbat mulutnya, barulah dia sadar. Biasa manusia, ikhwah yang dirahmati Allah, yang dihinggapi oleh penyakit tulul amal, panjang angan-angannya, menganggap hidup itu panjang, usianya itu panjang, dan kemudian dia melupakan akhirat, semakin hari penyakit akan semakin menggerogotinya, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sukar mengobatinya. Nanti ada beberapa terapi yang dijelaskan oleh para ulama, mana menghilangkan sifat-sifat atau penyakit hati yang demikian. Yang berikutnya ikhwah, tulul amal itu ayyatamannal insan sahubil baqa fi hadhihi dunya wa la yatafakkaru fi rahili anha. Jadi orang yang tulul amal itu,
Dia punya cita-cita, seorang manusia yang memiliki angan-angan pada dirinya tentang keabadian. Dia sangat konsen itu kalau kesehatan, makanannya dijaga, minumnya dijaga, terusnya. Karena dia menginginkan usia yang panjang. Dan orang amal ini karahatul maut, pasti takut mati. Kenapa ikhwah? Karena dia punya keinginan yang cukup banyak. Dapat satu ingin dua, dapat dua ingin tiga, dan seterusnya. Coba lihat ikhwah. Orang-orang yang mengumpulkan kekayaan tanpa mengindahkan agama, tanpa mengindahkan akhirat, coba lihat. Dia diperbudak oleh amal itu, oleh angan-angan itu. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Dan dia tidak pernah merasa puas. Dan dia tidak pernah merasa cukup. Kemudian dia tidak berpikir bahwasanya kehidupan ini terbatas sekali, sangat terbatas. Dalam catatan kita melihat lebih banyak orang yang berusia muda wafat dari orang yang tua. Usianya 80 tahun, 70 tahun yang wafat daripada orang yang berusia di bawah itu 60 ke bawah. Lebih banyak orang yang usianya itu 60 ke bawah wafat. Jarang orang wafat mencapai usia 70-80 tahun. Dan kata Nabi hanya 67 tahun. Kalau hari ini sudah mendekat angka 60. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini lampu kuning ini ikhwah. Sudah lampu kuning ini. Kalau sudah 60 ke 70 tahun, itu lampu merah itu sudah lampu merah. Tidak lagi memiliki orientasi dunia yang berlebihan, kecuali untuk kemaslahatan ukhrawinya. Tapi pada usia ini ada kesadaran juga, masih disibukkan oleh dunia, masih melupakan akhirat. Ini memang betul-betul penyakit tulul amal itu sudah luar biasa menggerogoti jiwanya. Ulama yang mengatakan tulul amal anta haddathat nafsuka bitul hayah. Bahwasanya ketika itu menghinggapi, engkau menyangka hidupmu itu panjang dan kematian itu bagimu jauh. Walaupun ikhwah tadi kan, dia melihat orang di sekitarnya wafat, tapi selalu dia menyangka itu hanya untuk dan tidak untuk dia. Dia tidak pernah mengambil untuk dirinya. Masya Allah. Dia usianya sekian. 70 tahun lah taruh wafat. Saya sudah 65 tahun. 67 tahun. Kalau orang tulul amal, masih punya cita-cita hidup lebih panjang. Waqi'. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapannya seakan-akan untuk mereka dan tidak untuk dia. Kita kembali kepada kitab kita. Apa kata Syekh di sini? Al-kaslu fi at-ta'ati khairu wa ta'khiru at-ta'ah. Jadi ada ketika seorang dihinggapi penyakit ini ada 4 hal yang perlu diwaspadai. Yang pertama, al-kaslu fi at-ta'ah. Orang itu malas bukan ketaat. Al-kaslu fi at-ta'ah wa ta'khiruha, dan pasti akan menunda beramal saleh. Itu konsekuensi logis orang yang tulul amal. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tasfiqut taubah, dan dia pasti akan taubatnya. Bahkan terkadang wa tarkuha, dia meninggalkan taubat. Masih ditundanya. Dia masih nikmati dunia ini tanpa menghindarkan, tanpa
pertimbangkan akhirat. Kemudian wa qaswatul qalbi. Yang kedua tadi taswifut taubah wa tarkuha, yaitu meninggalkan taubat, ya, yaitu menunda taubat dan meninggalkan. Dan yang ketiga qaswatul qalbi bi'adami dzikril maut ba'dahu. Dan yang ketiga adalah hatinya akan mengeras. Dan dia biasanya itu tidak pernah mengingat kematian. Tidak pernah mengingat kematian. Dan tidak mempertimbangkan apa yang terjadi setelah kematian. Tidak menjadi pertimbangan. Kenapa ikhwah? Karena tadi, jiwa muda. Nah, itu bahasa sekarang ya. Jiwa muda. Dan dia selalu, kita lihat orang yang tulul amal itu. Dia terkadang menipu dirinya. Bagaimana dia menipu dirinya? Kita kan, style kita. Itu kan ada style untuk anak-anak. Style pakaian-pakaian. Style lah pokoknya. Baju, pakaian. Kemudian cara pemilihan kita. Kan ada style kita di sini. Ada style remaja. Ada style dewasa. Ini usia sudah 60 tahun. Tapi cara bicaranya masih seperti anak remaja yang muda. Cara berpakaiannya juga begitu, stylenya. Kemudian demikian juga ikhwah, pergaulannya juga demikian. Padahal usianya itu sudah di atas 10 tahun, mungkin 60 tahun. Lalu dia menipu diri style itu. Dan akhirnya dia merasa seperti kawan-kawannya yang masih muda. Seperti itu. Jadi ritme berpakaian juga itu menyadarkan kita tentang kita. Siapa kita. Makanya sebagian kawan tidak mau mencelup jenggot. Padahal ini salah juga nanti. Ya kan? Tidak mau, kenapa? Karena dia khawatir kalau ini kehilangan warna putih, kan begitu? Dia akan merasa masih muda. Memang ada nanti ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga perasaan muda itu dalam hal apa? Talabul. Kalau kita menganggap kita sudah tua, nggak perlu kita merasa mengaji. Yang sudah ada itu adalah selesai. Itu aja lah diamalkan. Kan? Tapi kalau kita punya semangat muda untuk ngaji, kita akan menghafal, kita akan semangat. Seakan-akan usia kita akan terus bertambah. Tetapi dalam urusan dunia tidak, ikhwah. Tidak lagi sweet, begitu lagi. Perasaan muda, ikhwah. Baik. Oleh sebab itulah terkadang memang style kita itu juga itu mempengaruhi kita. Apakah kita berjiwa muda terhadap dunia ini atau tidak? Kemudian hirsu ala jam'id dunya wal ightishalu biha al-akhirah. Ini yang keempat. Sangat antusias untuk mengumpulkan dunia ini ada dalam genggaman. Sangat antusias. Dan dia disibukkan itu. Lagi wa yaghalu biha 'anil akhirah. Dan melupakan hari akhirat. Melupakan hari akhirat. Ikhwah tahu apa hikmah Allah memberikan bagi kita ritme kehidupan. Anak-anak seperti ini, remaja begini potongan tubuhnya, dewasa begini. Kalau sudah mulai tambang tua begini potongan tubuhnya, keadaan tubuhnya. Kalau sudah tua begini, apa hikmah di antara? Ikhwah, di antara hikmah terbesar di sini itu menjadi peringatan bagi kita sedang berada di mana, step apa kita. Kalau anak-anak ia bermain, remaja ia menatap tentang masa depan, anak muda sudah mempersiapkannya. Tapi kalau orang tua itu biasanya adalah para penikmat dinullah, penikmat agama Allah, menikmati ibadah, menikmati semua apapun yang Allah karuniakan pada kita untuk mendekat kepada Allah. Baru berikutnya. Tidak sedikit orientasi dunia. Tapi kalau sudah 60 ke 70 tahun, ikhwan rahmat Allah,
Persentase kita terhadap akhirat mesti jauh lebih banyak daripada dunia. Maka tubuh kita yang mulai terasa nyeri lutut, pinggang, ini hikmah yang besar. Selain kafarah dosa, memperingatkan kita tentang keadaan kita. Kita sudah pada ambang apa. Nah, jadi. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang penyakit ini adalah dia akan mengumpulkan dunia. Dia sudah menjadi ketua. Bahasa kami ketua kan begitu. Di satu perusahaan dia akan menjadi ketua, di sini menjadi ketua lagi sampai dia mengetuai 16 perusahaan dan seterusnya. Udah ekspansi kemari, dan seterusnya. Kalau itu perusahaan. Kalau itu dalam jabatan sosial, dia akan kumpul semua jabatan sosial itu pada diri dan disibukkan dengan hal itu. Kalau itu memiliki orientasi akhirat, alhamdulillah. Tetapi biasanya ikhwah yang dirahmati Allah justru tidak. Justru disibukkan oleh dunia dan membelakangi akhirat. Syekh juga mengatakan ini ikhwah. Fala yazalul amlu yashtaghilu bijami dunya wa taksiriha khaufan min syuyukhah. Jadi dijelaskan oleh beliau, maka senantiasa saja akan konsistenlah cita-cita angan-angan itu dan disibukkan oleh dunia dan memperbanyaknya. Itu tadi. Dia takut apa? Dia takut kalau dia tua, maka dia akan waktu muda dia akan mengumpulkan banyak harta. Kenapa dia mengumpulkan itu? Nanti kalau saya sudah tua, saya nggak perlu bekerja lagi. Karena sudah banyak perbendaharaan. Tapi itu akan terus menjalar, ikhwah. Ketika kita sudah pendapat yang banyak, maka akan ada persaingan bisnis, persaingan tetangga, persaingan kawan. Dia akan hadir dalam persaingan itu. Kemudian sudah kumpulkan banyak lagi. Muncul berikutnya, dia akan siapkan untuk anak-anaknya. Dia akan siapkan kumpul harta banyak-banyak untuk siapa? Untuk anak 7 keturunan kalau bahasa kita sekarang ini. Dan seterusnya. Ada anak cucu. Dan begitulah. Semakin panjang usianya, maka semakin banyak tangannya. Dan kemudian, apakah kita dilarang untuk mempersiapkan hari tua kita? Kita menabung misalnya. Kalau kami di kampung itu menanam pohon kelapa di usia muda supaya memanennya di usia tua. Kan salah? Tidak salah. Tidak salah. Yang menjadi salah ketika angan-angan itu telah memupuk hatinya, menutup hatinya, dan dia meninggalkan akhirat. Dia meninggalkan keinginan-keinginan tadi. Tapi kalau dia ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempengaruhi akhiratnya, tapi justru mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak jadi masalah. Contoh kasusnya ikhwan. Boleh kita menyimpan makanan di rumah kita untuk 1 tahun? Bolehkah? Boleh. Untuk 1 tahun. Karena ada riwayat dari qudwatuna sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Walau ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu yang diperbolehkan hanya sekitar 1 bulan. Yang diaturkan kita memiliki cadangan makanan di rumah itu hanya 1 bulan. Tidak lebih dari itu. Ini punya korelasi dengan sikap tawakal kita. Kenapa? Ketika kita sudah memiliki gudang beras yang banyak, gudang makan yang banyak, maka biasanya orang melupakan Allah dalam ketawakalannya tentang pangannya. Dia bertumpu kepada lumbung beras dan melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbahaya juga. Ketika kita punya cadangan makanan yang banyak, akhirnya apa? Pasti kita nggak berdoa. Ya Allah, kucurkanlah rezeki kepadaku.
agar anak-anakku bisa makan besok dan besok. Pasti nggak ada doanya begitu. Dia kehilangan satu doa dan kehilangan satu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapannya kepada Allah. Walaupun ada, kalau dia sudah menyetok 1, 2 tahun, 3 tahun, tapi itu tidak seperti orang yang tidak punya bekal untuk besok. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak haram, kitab di sini enggak haram itu. Tetapi mengulangi, mendegradasi ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhwah, pertanyaan berikutnya bagi kita, boleh kita punya simpanan uang banyak di berangkas kita? Nah ini dia. Boleh. Kalau tidak ada umat Islam yang akan berzakat. Zakat. Para sahabat itu berzakat. Artinya apa? Mereka menyimpan emasnya. Tetapi kita melihat juga bahwasanya harta yang Allah berikan kepada kita itu tidak ditumpuk. Nanti kan ada hukum tentang ihtikar, yaitu menumpuk barang pokok. Itu kan haram di dalam Islam. Akhirnya harga itu naik pasaran, sementara itu kebutuhan pokok. Boleh dalam Islam. Itu pada harta. Demikian juga ketika harta itu menumpuk pada diri kita sendiri dan kita tidak memanfaatkannya, artinya apa? Rezeki Allah ini yang Allah kucurkan di muka bumi dan kita menjadi wasahnya, tidak bermanfaat untuk makhluk yang lain. Kalau begitu bagaimana? Harta yang banyak itu bagaimana menjadi produktif? Jadi, kalau seorang itu punya harta yang banyak, dia buka perusahaan, usaha, suruh orang bekerja. Orang bekerja bisa digaji dan mereka mendapatkan penghasilan. Buka usaha yang lain, buka usaha yang lain. Tapi untuk itu tujuannya, tidak menumpuk di rumah atau dimanapun disimpan dalam berangkas. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat ya yang dikemukakan di dalam kitab ini. Salah satu riwayat dari Al-Imam At-Tirmizi ya. Anna rajulan qala. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ini tentang usia yang panjang tadi. Dalil ini kita bukan meminta ikhwah bahwasanya kita cepat mati, tidak. Justru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seyogyanya semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia. Karena ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, siapakah orang yang paling baik? Ayyun nasi khairun?" Siapa manusia yang paling baik? Ini problemnya kalau di PDF ya. Gantung-gantung kita. Ya. Ayyun nasi khairun? Ya. Siapa manusia yang paling baik? Kata Nabi, "Man tala umruhu wa hasuna amalu." Panjang umurnya dan bagus amal. Itulah manusia yang paling baik. Fa ayyun nasi syarrun? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Siapa manusia yang paling buruk? Orang yang buruk amal, orang yang panjang umurnya tapi buruk amal. Kalau bagi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia yang baik itu adalah orang yang usianya dikaruniakan Allah 70 tahun, 80 tahun, tapi dia diisi dengan ketaatan. Ada sebuah riwayat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu 2 orang sahabat ini ikut berjihad di jalan Allah. Yang satu wafat, mati
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu lagi hidup, 1 minggu masih hidup. Masih sempat dia puasa, masih sempat dia salat Jumat. Dalam riwayat yang lain mengatakan dia baru wafat 1 tahun berikutnya. Lalu sahabat yang lain mengatakan, semoga dia menemui sahabatnya yang telah duluan, yaitu mati syahid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Ya, Syu'bah ini meriwayatkan bagaimana puasanya? Bagaimana dengan amal salihnya? Yang dikatakan Nabi adalah bahwasanya tidak, dia lebih tinggi dari orang itu. Kenapa? Karena orang itu bisa saja beramal, taruhlah dulu dia masuk Islam 1 tahun. Tentunya dia puasa hanya mendapatkan sekali Ramadan. Kemudian mendapatkan zakat hartanya satu kali. Dan seterusnya, amal-amal yang lain. Kan begitu dia. Tapi orang yang dipanjangkan Allah usia setahun lagi, berapa kali dia Ramadan mendapat? 2 kali dia dapat Ramadan. 2 kali dia mendapatkan, bisa mengeluarkan zakat malnya. Kemudian beberapa kali dia bisa melakukan ibadah sunnat seperti salat sunnat, qiyamul lailnya 1 tahun. Kemudian ditambah lagi salat sunnah rawatibnya 1 tahun dan seterusnya. Tidak bisa dibandingkan. Kalau begitu, ikhwah, usia yang panjang itu adalah usia karunia terbesar. Salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada makhluk. Panjang usianya, maka semakin banyak amal. Man kasura amaluhu kasura fadluhu. Siapa yang banyak amalnya, maka lebih banyak mendapatkan karunia. Jadi, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan kita tadi tidak boleh inginkan usia kita panjang. Menjaga kesehatan kita, tidak. Bukan itu maksud. Ingat tadi adalah ketika seorang berangan-angan usia panjang dalam angan-angannya, tapi dia membelakangi akhirat. Dia melupakan hari akhirat. Kemudian, bagaimana lagi manfaatnya menjadi orang tua? Ini kita orang tua ini, Pak. Banyak fadilah menjadi orang tua. Yang tak didapatkan anak muda. Tapi juga sebaliknya. Banyak fadilah menjadi anak muda yang tak didapatkan orang tua. Bagi orang tua, di antara riwayat, man syaba syaibatan fi sabilillahi ta'ala kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Ini dia. Siapa yang mencapai usia tua sehingga dia beruban dan dia tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya cahaya di kiamat. Jadi uban itu memancarkan cahaya. Di sini hadisnya belum ditakhrij ya. Apakah hadis ini sah? Tidak. Tadi tidak sempat untuk melihat takhrij dari para ulama. Tetapi sering diperbincangkan oleh para ulama ya. Di sini dikatakan akhrajahu An-Nasa'i dalam sunannya, diriwayatkan Imam Nasa'i dalam sunannya, kemudian diriwayatkan Ibnu Majah dalam kitab sahihnya. Tetapi ikhwah, tidak semua hadis yang ada dalam sahih Ibnu Majah, Ibnu Hibban itu adalah sahih. Kan begitu? Tetapi makna ini baik sekali ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan fadilah menjadi orang tua. Bukan berarti juga bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah tidak disunnahkan kita untuk mewarnainya, disunnahkan kita untuk mewarnainya. Tetapi bagaimanapun pastilah yang diwarnai itu karena sudah putih. Kan tak orang-orang salih mewarnai rambutnya menjadi pirang kalau masih hitam. Iya kan? Kecuali lah memang stylenya. Orang-orang Korean, ya kan? Orang-orang Korea, seterusnya kan begitu kan. Tapi kalau orang salih kalau masih hitam rambutnya enggak diwarnai dia. Kecuali memang sudah beruban dia. Baik, mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita nggak sempat menggunakan itu. Karena ketika dia wafat, dalam usia 63 tahun itu, ubannya hanya berapa lembar? Satu riwayat mengatakan uban itu hanya 20 lembar saja. Bayangkan banyak rambut ini, jutaan rambut kita, usianya 63 tahun,
Iya kan? Hanya 20 lembar. Iya kan? Tapi usianya baru sekitar 50-an sekian, sudah putih semua. Ini faktor hormon. Dan juga mendapat fadilah. Iya kan? Fadilah apa? Fadilah menjadi orang tua syaibah. Kan begitu. Taib ya. Kemudian lagi, tentang masalah panjangnya umur ini. La tatamannawul maut. Jangan kamu meminta kematian. Dan kita juga bagaimanapun susah kita, tak boleh kita juga meminta kematian. Dan ini tidak ada hubungannya dengan tadi orang yang tulul amal, orang yang panjang angan-angan, terus menganggap tidak ada kematian. Bukan itu di sini. Lawannya adalah kita harus kematian. Tidak. Tidak boleh juga. Kematian itu kata Nabi adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Sesuatu yang luar biasa sekali. Syadid, kata Nabi. Sesuatu yang luar biasa. Kemudian bahwasanya wa anna sa'adata ayyatula umru al-'abdi wa yarzuquhu Allahu al-inabah. Ini dia. Dan bahwasanya kebahagiaan, keberuntungan itu Allah panjangkan usia kita. Allah panjangkan umur usia seorang hamba, Allah berikan kepadanya rezeki untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepadanya rezeki untuk bertaubat. Baik. Ada beberapa periwayatan, karena waktu kita sudah sangat terbatas ya, bagaimana menerapi penyakit ini. Penyakit tulul amal. Ketika seseorang sudah dihinggapi penyakit angan-angan yang banyak, membuat rumah begini dan begitu, sudah bagus rumahnya, ingin seperti rumah satu lagi dan sebagainya, berbeda era, maka berbeda pula potongan rumahnya, style rumahnya, dan seterusnya. Iya kan? Demikian juga kendaraan begitu. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi kalau sekali lagi, karena gara-gara itulah kita membelakangi akhirat, maka itu adalah penyakit yang sudah akut. Ilajuhu, maka obatnya kata sahibul kitab adalah izalatu asbabihi. Ilajuhu izalatu asbabihi. Menerapinya, mengobatinya itu harus tahu kita sebab-sebabnya. Maka hilangkan sebab-sebab orang yang tulul amal. Hilangkan itu. Kenapa dia bisa memiliki angan-angan yang cukup panjang? Maka ikhwah, amma hubbud dunya fayaji'u insyaallah ta'ala. Ini kata Syekh begini. Itu diantaranya adalah cinta kepada dunia. Dan ini akan panjang lebar nanti dibahasnya pada bab tersendiri. Yaitu apa? Cinta dunia. Hubbud dunya. Cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Padahal sebahagian orang-orang zuhud mengatakan dunia itu seperti seorang janda tua. Adakah yang tertarik di sini dengan janda yang sudah berusia 85 tahun? Ada yang tertarik? Coba tunjuk tangan. Gak ada yang tertarik. Begitulah nikmat dunia. Semua sudah habis. Matanya sudah kabur. Tidak ada yang tegang lagi. Kulit-kulitnya semua sudah keriput. Begitulah nikmat dunia. Kata sebagian zahid. Kalau ada orang yang mencintai dunia ini, maka dia mencintai janda tua. Bukan nak gadis pula, janda pula. Janda tua. Begitulah dia ikhwah. Nggak ada yang mau kan? Tidak ada yang mau. Seperti itu. Dan sementara surga itu adalah wanita yang paling tercantik dan sangat muda. Itu surga. Kalau disuruh pilih yang mana? Ya. Pak Agus lah, pilih yang mana Pak Agus? Kalau suruh milih, pastilah kita pilih yang muda, yang cantik kan begitu. Ya. Tetapi ikhwah, banyak orang yang tertipu, terbalik matanya. Dia lebih suka dengan janda tua yang berusia berapa tadi? 85 tahun. Daripada seorang wanita yang sangat muda dan sangat cantik. Bidadari.
bidadari surga. Tapi mereka memilih itu. Jadi oleh sebab itu, ikhwah, hilangkan penyakit hubbud dunia. Jangan pernah terselip di dalam hati mencintai dunia ini. Jangan pernah. Kalaupun ada di dunia ini, kita menyukainya karena kita maslahat, karena kita membutuhkan itu untuk kemaslahatan kita, kebaikan kita. Dan kita tidak tertipu di situ. Gara-gara itu maka hilang akhirat kita. Maka nanti ini berhubungan dengan sifat ya, akan dibahas nanti dengan zuhud, dengan qanaah dan zuhud. Mencukupkan apa yang Allah rezekikan. Setelah kita berikhtiar secara maksimal, berusaha secara maksimal, kita berdoa, kita bertawakal kepada Allah, itulah yang Allah berikan kepada kita. Cukupkan itu. Cukupkan itu bagi itu qanaah. Dan qanaah inilah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Kemudian zuhud. Kita bersifat zuhud. Bersifat zuhud. Apa itu? Kita tidak mau mengambil yang haram di dalam hidup kita. Kalau itu yang haram itu adalah semua bangkai, semua bara api pada hakikat. Itulah yang haram. Siapa yang mau memakan bangkai yang punya yang sudah belatungnya, masya Allah baunya, itulah hakikat semua benda-benda yang haram yang dikumpul oleh manusia, yang dimakan oleh manusia. Sementara ikhwah, benda-benda halal itu adalah makanan-makanan lezat yang halal, yang segar, yang halalan thayyiban. Jadi orang yang zuhud itu adalah salah satu sifat dia tidak terjebak kepada hubbud dunia. Kemudian wa ammal bawaqi fal mudawamatu ala dzikril maut. Ini juga obat yang efektif, kata beliau, adalah continue kita. Ya, continue kita. Apa itu? Mengingat kematian. Kematian itu ada di pelupuk mata kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tapi hadis ini dhaif. Ini hadis dhaif. Tidak usah kita sampaikan lah ya. Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada seorang salaf yang mengatakan bahwasanya ketika mereka berada di kuburan, apa yang dia katakan? Para ikhwah, kamu sekarang berada di atas tanah ini, tapi tunggu waktunya. Kamu pasti berada di bawah tanah ini. Ketika kamu berada di atas tanah itu, kamu memakan semua makanan-makanan yang ada di muka bumi. Tapi ketika kamu berada di bawah tanah, maka tanah itulah yang akan menyumbat mulut. Itu dikatakan beliau. Dan air matanya pun bercucuran. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah syair dari seorang hukama mengatakan begini, Sahi syammir wala tazal dzakal mauti fanisyanuhu dhalalun mubin. Wahai sahabat-sahabat, kata beliau, ingatlah kematian. Siapa yang lupa kepada kematian, pasti dia akan tersesat. Jadi efektivitasnya ikhwah yang dirahmati Allah, ini yang sangat efektif bagi kita untuk menjaga langkah ini berada di atas jalan Siratul Mustaqim. Itu adalah salah satunya, ingat kematian. Kalau tak mengingat mati, semuanya akan kita lakukan. Semuanya akan masuk ke perut ini. Semuanya akan kita lihat. Semuanya akan kita ambil. Mohon maaf semua, mohon maaf. Siapapun, kalau dia bisa melakukannya, dia akan lakukan. Itulah kalau orang yang tak mengingat mati. Tapi kalau dia mengingat mati, di pelupuk matanya kematian itu. Kan tadi dijelaskan bahwasan kematian itu kan datangnya itu dengan tiba-tiba. Bukan, bahkan lebih banyak yang wafat itu orang muda daripada orang yang tua. Orang yang wafat 80 tahun itu dapat dihitung.
dengan jari. Tapi orang yang wafat di bawah usia 60 tahun itu cukup banyak. Usia 40, 15 tahun, 30 tahun, 55 tahun, 50 tahun. Tak sempat pensiun, Allah mempensiunkannya dengan kematian. Ya, ya. Seperti itu. Yang teman-teman kita juga mengajar, kita lihat. Banyak yang pensiun itu dipensiunkan oleh Allah langsung. Bukan pemerintah yang membuat dia pensiun. Banyak sekali. Sedang S3 menyusun disertasi wafat. Sedang mengajar wafat. Sedang melakukan kunjungan wafat. Masya Allah. Baik. Waktu kita sudah habis ya. Baik, kita sudahi sampai di sini. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya adalah salah satu penyakit manusia adalah amradul qulub, itu adalah tulul amal, panjang angan-angan. Karena itulah ikhwah yang dirahmati Allah, ingat menjadi jembatan memori kita semua nikmat dunia ini adalah janda tua yang berusia 85 tahun. Ingat itu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.